kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Ibu dan teman-teman semua dan calon guru penggerak semuanya. Saya Abdurrahman SPD, berasal dari UPT SDN 17 Singgalang, calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Kebetulan saya tidak sendiri di sini, Bapak dan Ibu. Saya ditemani oleh teman saya, Bapak Asri. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SDN 17 Singgalang. Untuk pra-observasi ini adalah untuk aksi nyata pada modul 2.3, yaitu coaching pada supervisi akademik. Nah, langsung saja kita berbicara dengan Bapak Asri. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam Pak Man. Apa kabarnya nih Pak Asri? Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Pak ya. Nah, kebetulan Bapak Asri menjadi objek untuk supervisi saya pada kesempatan kali ini. Oke, siap Pak. Nah, tujuan kita melakukan pra-observasi ini adalah bagaimana nanti Bapak di dalam pelaksanaan observasi nanti Bapak sendiri lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, siap Pak. Nah, jadi untuk itu Pak Asri, saya ingin bertanya nih kepada Pak Asri, boleh ya? Boleh Pak. Pertanyaan pertama Pak, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Man. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada observasi kali ini yaitu tentang memahami kalimat hauqalah. Memahami kalimat hauqalah. Ya. Berarti tujuannya satu ya Pak ya, Ya, memahami kalimat hauqalah. Oke Pak. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai yang di bagian mana Pak? Oke, baik. Area pengembangan yang hendak saya capai pada observasi kali ini yaitu tentang KSE Pak. Tentang Kompetensi KSE. sosial emosional gitu. Terutama pada poin kesadaran diri dan Ya. kemampuan berelasi. Berarti area yang dicapainya KSE ya Pak, Ya. yang kesadaran diri dan kemampuan berelasi. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira ada strategi yang dipersiapkan Pak, seperti apa? Atau model pembelajaran yang Oh, iya. Bapak siapkan? Baik, strategi pembelajaran yang kita siapkan yaitu model program based learning. Oh, model PBL ya Pak ya? Ya, PBL dengan pendekatan diskusi kelompok. Oh, berarti nanti strategi yang Bapak siapkan yaitu model pembelajaran PBL ya Pak ya, program based learning. Nanti di PBL itu kan ada sintak-sintaknya Pak ya. Nah, nanti tentunya itu juga ada pembelajaran berkelompok. Ya. Jadi di dalam berkelompok itu, nah di sana mungkin Bapak melihat yang KSE-nya itu ya, Ya, tadi ya Pak ya, yang berelasinya. Di kelas berapa kira-kira Bapak Asri akan masuk nanti Pak Asri? Nah, sesuai dengan LPP Pak, ini untuk kelas 5. Oh, untuk kelas 5. Di jadwalnya Pak, jam ke berapa Pak? Jam pertama Pak, sampai nanti jam ketiga. Oh ya, berarti di kelas 5 nanti ya Pak, di kelas 5 jam pertama dan jam ketiga pada hari Selasa. Nah, oke Pak, selamat bertemu kembali di hari Selasa. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan ini, area pengembangan yang Bapak capai, mudah-mudahan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dan kita lebih berarah kepada peserta didik nanti ya Pak ya. Oke, siap Pak. Nah. Terima kasih Pak atas waktu Bapak juga Ya. ya pelaksanaan observasi kita, Ya. pra-observasi kita pada. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Nah, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mau belajar apa? Pendidikan agama Islam. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, mengambil absen. Yang kedua, nanti membaca Al-Quran. Bapak ambil dulu kehadiran anak-anak Bapak semuanya ya. Nanti seperti biasa juga, ketika Bapak panggil namanya, jawab dengan jumlah sholat yang kamu lakukan di hari sebelumnya. Masih ingat ya? Azura Putri Hijrah berapa? 3.
Elisa Aprilia? Tidak hadir. Gian Aditya Ardani? Berapa? 2. Sadar nggak kamu bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu benar-benar kewajiban. Dan jadikanlah kewajiban itu sebagai sebuah kebutuhan. Siapa yang ingin sholatnya besok 5 kali sehari semalam? Angkat tangan. Oke. Berjanji sama siapa? Berjanji sama Allah. Dan berjanji sama siapa lagi? Sama diri sendiri. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sekarang silakan ambil Al-Qur'annya. Kita membaca Al-Qur'an selama 5 menit ya. Silakan Azura. Tepuk 1. Siap. Tepuk 2. Konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, Bapak ingin tahu dulu bagaimana perasaanmu hari ini. Oke? Nah, boleh ya? Yang mau ke depan, si Akila, silakan Akila. Mau pilih nomor mana? Ya, silakan. Ya, sebentar. Oke, setelah itu Fitra, Yusuf ya. Silakan, cepat mau pilih nomor berapa Akila hari ini? Oke, baik. Tepuk tangan itu Akila. Silakan Fitra. Baik. Anak-anak Bapak semuanya, kemarin masih ingat apa yang kita pelajari? Apa? Kalimat tarjih aktif. Nah, kalimat tarjih itu kapan kita bacakan? Ketika ada musibah. Apa bacaannya, Hafiz? Oke. Apa bacaannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuannya? Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, baris ini. Baris enggak kamu membaca kalimat hauqalah ini? Baik. Ketika apa? Ketika azan. Ketika orang menjawab azan, luar biasa. Nah, anak-anak Bapak semuanya, coba kita amati gambar ini terlebih dahulu. Ini orang sedang ngapain nih? Orang sedang zikir. Ini apa ini? Zikir. Kita amati video ini dulu. Apa yang kamu dengarkan dari video ini nanti? Nah, ini konsentrasi mendengarkan video ya. Nah, apa yang kamu dengar dari video tadi? Azan. Apa yang kamu lihat? Orang sedang menangis. Apa lagi? Orang pingsan. Apa lagi yang kamu lihat? Orang yang sedang mendengar Yang azan itu siapa? Bilal bin Abi Rabbah. Kita lanjut. Saatnya belajar kelompok. Oke, saatnya belajar kelompok. Nah, masih ingat kelompoknya yang sudah kita bagi kemarin? Masih. Untuk merecall ingatan kamu, silakan lihat ke depan. Ya, pembagian kelompoknya. Silakan. Kembali atur kelompoknya. Sekarang satu perwakilan kelompok mengambil Chromebooknya. Silakan dihidupkan, ya. Nah, oke. Nah, tugas kamu dalam kelompok. Yang pertama, tentukan siapa ketua kelompoknya. Yang kedua, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ya, buat. Ya. Siapa yang akan tampil ke depan? Yang tampil ke depan ada 3 orang masing-masing kelompok. Bapak akan bagikan lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya dalam kelompok.
Nah, mengerjakan LKPD ini. Materinya silakan cari di Chromebooknya. Ya, nanti satu kelompok kamu berdiskusi. Isinya dalam satu kelompok itu sama. Ya, kamu bisa baca materinya dulu. Di sini juga ada materinya. Ya, sesuai perintahnya. Selama kamu berdiskusi, Bapak akan menilai sikapnya. Ya, sikap kekompakannya, sikap kerjasamanya, sikap diskusi kelompoknya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Soal 1. Buatlah puisi atau pantun atau lagu atau gambar yang berkaitan dengan kalimat A. 1. Jalan-jalan ke kolam indah. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin cinta, belajarlah dengan tekun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan diskusi saya. Soal nomor 1. Apa arti dari kalimat hauqalah? Jawabannya, kalimat hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya tiada daya dan dikekuatan selain Allah. Saya diskusi kelompok kami. Saya kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak bahas hanya pilihan ganda untuk LKPD-nya ya. Apa arti dari kalimat hauqalah? Apa artinya? Jawabannya C. Kalimat hauqalah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan kekuatan selain Allah. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi kesulitan? Apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa? Kita harus Ya benar, kita harus berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongannya. Lafal kalimat hauqalah. Apa lafalnya? La haula wala. Nah, apa artinya? Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Nah, kelompok 3, coba baca lagi kalimat hauqalahnya apa? Waktunya asesmen. Oke, baik. Asesmennya berkelompok. Nah, asesmen dengan kode ini bisa kamu ulangi di rumah. Sekarang waktunya refleksi. Setelah belajar hari ini, bagaimana perasaanmu? Nah, apa materi yang sudah kamu pahami? Nah, usulan pembelajaran berikutnya apa? Baca ruang beraja ke depannya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya, terima kasih. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa ya hari Selasa depan. Hari Selasa depan insya Allah kita akan asesmen sumatif. Asesmen sumatif tentang kalimat hauqolah dan tarjik. Kita sama-sama baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Abdurrahman, berasal dari UPT SDN 17 Singgalang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Tanah Datar. Nah, setelah kemarin kita pada hari Selasa kita melaksanakan yang namanya observasi kelas atau supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua akan mengadakan yang namanya pasca observasi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Asri, pada hari Selasa kita sudah melihat nih Pak Asri. Ya. Melihat ada supervisi akademik di kelas 5 ya Pak Asri ya, pada jam pelajaran 1 sampai ke 3 kemarin. Nah, sekarang ada beberapa hal juga nih Pak Sri, setelah terkait dengan apa yang sudah disampaikan kemarin juga Pak Sri ya, kita Pak. akan melaksanakan yang namanya pasca observasi ya Pak ya. Oke, siap Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Sri kemarin terkait observasi yang dijalankan kemarin? Oke, baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk melihat saya mengajar pada hari Selasa kemarin. Perasaan saya pada hari itu alhamdulillah baik gitu ya. Kemudian merasa senang dan bahagia bisa dilihat oleh Bapak dalam pelaksanaan observasi tersebut untuk menilai atau memberikan umpan balik kepada saya bagaimana kualitas saya mengajar Pak, dan juga bagaimana di area pengembangan yang saya utamakan untuk Bapak lihat kemarin. Oke. Nah, berarti senang ya Pak ya? Ya, senang. Nah, dari area pengembangan yang kemarin itu kira-kira sudah tercapai atau bagaimana Pak? Dari area pengembangan yang dilaksanakan kemarin? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau dalam pandangan saya sendiri untuk kesadaran diri peserta didik itu sudah lumayan berjalan dengan baik. Oh, sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Anak-anak sudah berdoa dengan hikmat semuanya. Ya. Kemudian anak-anak pada saat diajak untuk belajar dia sudah mulai belajar. Ya, Namun Pak. pada kemampuan berelasi itu masih terdapat beberapa kekurangan Pak. Iya. Nah, ternyata anak-anak ini ketika disuruh untuk tampil ke depan, untuk berbagi ke kelompok lain, itu masih banyak yang belum mau, tidak mau untuk berelasi. Iya. Mungkin karena belum terbiasa, bisa juga, Iya. atau karena pendekatan pembelajaran saya yang kurang pas mungkin Pak ya. Iya. Nah, itu yang saya rasakan untuk kemampuan berelasi yang masih kurang tercapai gitu Pak. Oh, nah ini memang sesuai juga nih Pak dengan catatan saya kemarin nih Pak ya. Oke, siap Pak. Iya, dari kesadaran diri tentu memang sudah terlihat kemarin ya Pak ya. Kemudian dari segi berelasi memang kemarin di sana memang masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi ya Pak ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, kekurangan atau kendala apa yang apa kendalanya itu Pak? Mengapa hal itu bisa terjadi kira-kira Pak? Baik. Kendalanya mungkin kayak gini Pak. Kemarin itu anak kita kan ada 29 orang. Iya. Kita bagi cuma jadi 3 kelompok gitu. Oh, Jadi iya. terlalu besar jumlah kelompoknya. Terlalu Mungkin besar jumlah. kalau dibagi menjadi 4 orang dalam kelompok, 3 orang dalam kelompok, itu dia akan lebih lebih intens dalam lebih intens ya, belajarnya, lebih hidup suasananya Pak ya. diskusinya lebih lancar. lebih lancar karena mereka jumlahnya sedikit gitu ya. Iya, betul Pak. Itu mungkin akan lebih baik Pak. Itu mungkin evaluasi dari saya Pak. Ya. Tentu ya kalau dalam kelompok besar jumlah anak 29 ya Pak ya. Tentu ada yang satu kelompok ini anaknya yang ada yang 10, Ada yang 9. ada yang 9 ya. Iya, Pak. Kira-kira untuk kedepannya apa nih yang akan Bapak lakukan dengan keadaan yang seperti itu Pak? Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Untuk kedepannya mungkin saya kembali merancang pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik gitu ya Pak ya. Iya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran mungkin yang lain, yang lebih variatif dan juga lebih menantang bagi peserta didik. Iya. Jadi saya integrasikan dengan
IT gitu ya. Oh iya iya. IT. Anak-anak ini suka IT Ya, sekarang ya Pak ya? suka IT sekarang karena generasi alpha gitu ya Pak. Iya. Dan kelompoknya mungkin akan saya perbanyak dan Iya, iya. jumlah orangnya semakin sedikit. Iya iya betul Pak. Nanti kita bagikan kelompoknya satu-satu gitu Pak, supaya mereka bisa berinteraksi Iya, 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 lebih betul. bagus. Dan setiap kelompok nanti mungkin akan saya gilirkan Pak, saya gilirkan Ya. untuk memberikan ilmu kepada kelompok-kelompok lain tentang materi yang dia pelajari. Oh gitu ya Pak ya. Coba supaya kelihatan relasinya antara Iya. satu kelompok dengan kelompok lain gitu, Pak. Itu rencananya Pak. Berarti nanti modelnya Bapak lebih ini kan lagi Pak ya, ada pemanfaatan IT di dalam pembelajaran. Kemudian kelompoknya tadi kan kelompok permasalahan tadi kelompoknya ya terlalu besar ya Pak ya. Nanti diperkecil. Kira-kira kapan nih? Kira-kira perubahan ini akan Bapak lakukan Pak? Oke, siapa? Insya Allah minggu depan dilaksanakan Pak. Kita cobakan yang membagi kelompok yang lebih kecil, gitu Iya. ya, jumlah kelompoknya lebih banyak dan diintegrasikan itu mudah-mudahan kemampuan berrelasi anak semakin meningkat. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ini kita sudah melaksanakan pasca observasi. Sekarang kita masuk ke lembar rencana pengembangan diri Pak ya, Iya, Pak. untuk kedepannya. Nah, kira-kira aktivitas pengembangan apa seperti apa yang akan Bapak rencanakan nanti Pak? Oke, baik Pak. Tadi kan kemampuan berrelasi anak masih rendah. Iya, betul Pak. Kemudian aktivitas pengembangan berikutnya yang pertama itu yang saya pupuk dulu Pak, kemampuan berrelasi anak. Iya. Kemudian mungkin yang berikutnya masih KSE juga Pak, yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial bagi peserta didik. Berarti untuk besoknya berarti aktivitas pengembangannya Bapak akan melaksanakan lebih mengintenskan lagi kemampuan berrelasi anak ini ya Pak ya. Berrelasi anak, gitu. Tujuan yang hendak dicapai nanti Pak? Ya, tujuan yang hendak saya capai Pak dengan aktivitas pengembangan ini, saya berharap anak-anak itu bisa berelasi antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Ya. Kemudian dari relasi itu dia mampu menumbuhkan kesadaran sosial bahwasanya antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, Saling membutuhkan mereka ya saling Pak ya. membutuhkan mereka. Jadi ini juga akan nanti menghilangkan rasa perbedaan, Iya, iya. rasa membuli teman antara satu dengan Iya. yang lainnya. Gitu. Kalau untuk ukuran keberhasilannya nanti seperti apa itu Pak? Oke, baik Pak. Ukuran keberhasilannya saya berharap sih itu 90% peserta didik mampu berelasi dan tumbuh kesadaran sosialnya gitu Pak. Berarti nanti lebih memang relasi ini memang ditingkatkan lagi Iya, ya Pak ya, ditingkatkan. dan tumbuh dengan mereka berelasi kesadaran sosialnya akan tumbuh ya Pak ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira apa nih dukungan yang Bapak butuhkan nanti dalam aktivitas pengembangan yang Bapak butuhkan nanti Pak? Baik Pak, dukungan yang saya butuhkan yang pertama tentu dukungan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Kemudian dukungan dari Bapak juga sebagai observasi saya. Mudah-mudahan Iya, nanti Bapak punya waktu lagi melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan yang saya lakukan gitu ya. Dan juga dukungan mungkin dari sarana prasarana dari sekolah, gitu ya Pak. Dan juga dukungan dari murid-murid. Nah, berarti dukungannya dari kepala sekolah, dan kalau dari saya insya Allah saya siap Pak. Ya. Nah, saya siap. Kemudian juga ada dukungan dari murid-murid dan juga sarana prasarana dari apa ya. Karena sarana prasarana ini memang perlu juga Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan juga anak-anak rencananya nanti kan pakai Chromebook ya Pak ya. Nah, itu salah satu sarana yang Bapak butuhkan. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira waktunya kapan ini Pak? Mungkin dalam semester depan Pak. Dalam semester depan ini, Pak, ya? Semester depan akan saya laksanakan karena semester sekarang kan kita sudah observasi. Iya, Pak, ya. iya, iya. Nah, mudah-mudahan di semester depan saya bisa meningkatkan ini juga. Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya juga Pak. Sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak nanti ini tercapai hendaknya Pak ya. Ya. Karena tujuan kita ini kan memang untuk murid ya Pak ya. Ya, benar, Pak. Oke Pak, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.